Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nyimas Siti Nurhaliza dengan NIM 0805 1382328 111 dari kelas L1 Ilmu Kelautan Angkatan 2023. Saya merupakan praktikan dari praktikum penginderaan jauh kelautan, yang mana pada video kali ini saya akan melakukan pengolahan data SPL dan juga CHL. SPL atau sea surface temperature dan CHL adalah klorofil atau klorofil A. Jadi pada video kali ini kita akan menggunakan aplikasi SIDAS, kemudian juga ArcGIS dan juga Excel. Sebelumnya saya akan membahas terlebih dahulu mengenai SPL dan CHL. Jadi SPL atau Sea Surface Temperature atau SST ini adalah suhu permukaan laut yang diukur di lapisan atas air di laut. Data SST ini sangat penting untuk berbagai aplikasi termasuk studi perubahan iklim, pemodelan cuaca, dan juga pengolahan sumber daya laut. Jadi suhu permukaan laut itu dapat mempengaruhi sirkulasi atmosfer, kemudian sistem cuaca, serta habitat biota laut. Untuk penginderaan jauh sendiri, data SST ini biasanya diperoleh dari satelit yang menggunakan sensor inframerah untuk mendeteksi emisi panas dari permukaan laut. Dan pada video kali ini kita akan melakukan pengunduhan data SST dan juga CHL itu menggunakan website. Untuk pengolahan kali ini kita akan melakukan atau mendapatkan data dari website Ocean Color. Jadi website Ocean Color ini sendiri memuat data dari satelit Aquamodis atau Aqua Moderate Resolution Imaging Spectrophotometer, di mana kita bisa dapatkan nanti. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai CHL atau klorofil A. Jadi klorofil A ini sendiri adalah pigmen hijau yang ditemukan dalam tanaman termasuk juga fitoplankton. CHL ini bertanggung jawab untuk fotosintesis, dan juga kadar CHL ini sangat penting karena dia menjadi indikator dari produktivitas primer dan juga kesehatan ekosistem laut. Data klorofil A ini dapat diperoleh melalui yang saya sebutkan tadi, melalui satelit Aquamodis. Jadi sensor optik pada satelit itu dapat mengukur warna air yang dipengaruhi oleh konsentrasi klorofil A, yang juga memberikan gambaran tentang ekosistem perairan tersebut. Jadi di sini kita langsung saja untuk mengunduh data dari website Ocean Color. Kita buka aplikasi browser kita, lalu kita cari Ocean Color. Kita pilih yang level 3 dan 4 browser. Nah, untuk produknya itu kita pilih yang SPL atau SST terlebih dahulu, Sea Surface Temperature. Lalu untuk periodenya itu kita pilih yang monthly, dan resolutionnya itu pilih yang 9 km. Nah, untuk instrumen, untuk start date-nya itu kita pilih dan sesuaikan saja dengan data yang ingin kita cari tahu. Mungkin saya tahun 2024 tanggal 8 sampai dengan sekarang. Kemudian kalau sudah, kita ke extract download, scroll ke bawah. Untuk tabnya ini semuanya kita cek list, lalu kalau sudah itu kita pilih download. Nah, kita copy link yang kedua ini dan kita buka tab baru, lalu copy paste dan enter. Nah, maka dia akan otomatis terunduh. Lalu kita unduh lagi untuk data klorofilnya. Langsung kita ganti saja produknya itu ke CHL. Kemudian untuk resolution kita ganti menjadi 4 km, tanggalnya itu sama, periodnya juga monthly, kemudian extract ordinate data. Lalu kita checklist lagi semuanya dan pilih download, copy lagi, buka tab baru lagi, lalu dia akan otomatis terdownload. Nah, kalau sudah kita rectangle daerah kajiannya, kita klik kanan pada rectangle, kemudian pilih export mass visual, lalu centang semua, lalu write to file. Ini tempat penyimpanan. Kemudian kita beri nama CHL, klik save.
dia akan download file txt-nya. Ini bisa kita save. Oke, kalau yang chlorophyll itu sudah, kemudian kita lanjut klik kanan pada bagian SSD, lalu pixel, kita pilih geometri, lalu oke, ini kita copy semua, go to file, SPL, save. Kalau sudah, kita buka aplikasi Excel. Lalu kita buka juga tempat kita menyimpan file tadi. Kemudian kalau sudah buka Excel-nya, nah kita drag data yang sudah kita simpan tadi. Yang pertama itu SPL dulu. Nah, kita rapikan datanya. Ini semuanya kita hapus dan sisakan yang longitude, latitude juga SSD. Oke. Nah, kita lihat di sini nilainya itu ada beberapa yang none. Cara menghapus nilai none ini, kita akan blok sel yang C, kemudian kita pilih filter, lalu klik bagian tanda panah ke bawah ini, select all-nya itu kita centang, kita pilih none. Nah, jadi seperti ini. Kemudian kita klik OK. Lalu untuk data yang ini semuanya kita hapus. Delete. Maaf, ini semuanya kita hapus. Kemudian kita pilih ini lagi, lalu select all. Lalu OK. Nah, maka kita akan mendapatkan data yang sudah tidak ada none-nya. Kita rapikan dulu. Jangan ada yang kosong-kosong. Nah, kalau sudah dihapus dan dimunculkan lagi data yang diperlukan, kita pilih file, kemudian kita save datanya seperti biasa. Untuk formatnya itu txt atau text tab delimited. Kita beri nama SPL txt, lalu pilih tempat penyimpanannya. Di tempat penyimpanan di sini saya sudah save, kalau misalnya belum, klik save saja. Nah, lanjut kita buka Excel lagi yang baru, lalu drag data CHL yang sudah kita unduh, kita simpan tadi. Nah, sama seperti yang tadi, kita hapus data yang tidak digunakan. Kita sisakan 3 data ini saja. Oke. Kita blok lagi, lalu pilih filter lagi. Klik OK. Lalu kita hapus semua data none ini.
Lalu pilih lagi ini, select all, lalu oke. Dan datanya sudah muncul. Kalau ada yang kosong seperti ini, kita rapikan saja. Oke, kalau sudah, kita langsung save seperti yang tadi, pakai txt chl d. Nah, setelah itu kita buka aplikasi ArcGIS, masukkan data Sapindo. Setelah itu kita pilih file, kemudian add data dan add isi data. Lalu masukkan yang pertama, yaitu txt yang SPL. Untuk set field kita pilih SST, lalu koordinat sistemnya itu WGS 1684, lalu oke. Ini adalah hasil dari SPL. Kemudian kita pilih file lagi, kemudian add data dan isi data lagi, masukkan file yang satunya, yaitu yang chlorophyll, chl txt add, kita pilih keluar A, WGS nya WGS 4. Nah, ini untuk data CHL, ini untuk data SPL. Kemudian kita akan lakukan interpolasi DW, buka Art Toolbox. Kalau sudah, pilih 3D Analysis Tools, pilih yang 3D Vectors. Maaf, kita pilih yang Master Interpolation, kemudian pilih yang IDW. Lalu setelah itu untuk input point vectors, kita masukkan dulu yang SPL. Set value kita ganti menjadi SST, lalu kita pilih tempat penyimpanan. Bernama IDW, accept, lalu oke. Tunggu sampai hasil dari IDW-nya itu keluar. Nah, ini untuk hasil dari IDW-nya. Kemudian kita klik kanan pada IDW, kemudian pilih Properties. Nah, kita ke Symbology, kemudian pilih Classified. Untuk color-nya itu kita pilih dari hijau merah ini, kemudian kita klik kanan, lalu flip color, lalu kita klik OK. Nah, ini bisa kita lihat bahwasanya untuk di perairan di Pulau Belitung ini, dia rata-rata suhunya itu hanya sekitar 29 sampai 30 derajat Celcius saja. Untuk 30 derajat Celcius ke atas itu tidak ditemukan. Jadi dia termasuk daerah yang sesuai, tidak terlalu panas suhu permukaan lautnya. Lalu kita di sini akan melakukan analisa chlorophyll, IDW chlorophyll sama seperti yang tadi, pilih Active Box, lalu IDW. Untuk input point vectorsnya kita pilih yang CHL, dan set fieldnya pilih chlor A. Lalu kita beri nama IDW chlorophyll. Save, lalu OK. Tunggu hasil dari IDW-nya itu muncul. Baik, di sini untuk hasil IDW dari chlorophyll-nya itu sudah muncul dan kita bisa peroleh datanya, yaitu kalau misalnya warnanya hijau tua itu berarti 0,26 sekian, agak muda sedikit 0,53 sekian, dan yang paling tinggi itu warna putih. Tapi di sini kita kayaknya harus flip color terlebih dahulu, flip color. Nah, untuk itu kita flip saja, tapi untuk colorannya itu tetap, dan hasilnya akan jadi seperti ini.
Jadi daerah yang paling tinggi klorofilnya itu berwarna hijau muda, yaitu sekitar 2,14 di bagian sini, kemudian yang hijau tua itu 2,4 di sebelah sini, sebelah timur arah ke tenggara. Oke, kita bisa langsung layout saja untuk CHL dan SPL ini, tapi di sini kita akan lanjut dulu untuk ke pengolahan data ZPPI. Baik, kita akan lanjutkan pengolahan datanya untuk ZPPI. Jadi di sini kita pilih rectangle, lalu kita rectangle daerah kajian kita. Nah, kalau sudah, kita klik kanan pada layer, kemudian convert graphics to vectors. Untuk CL ini kita pilih data SPL atau CL, terserah, ini SPL terlebih dahulu. Kemudian kita pilih tempat penyimpanannya. Kita beri nama daerah kaji. Nah, kalau sudah, klik save, klik OK. Lalu ini kita pilih yes agar dia langsung terinput datanya. Kita tunggu hasilnya. Nah, setelah datanya keluar, itu kita langsung dilihat saja. Nah, maka hasilnya akan seperti ini untuk yang SPL. Kemudian kita pilih Art to Box, kemudian pilih IDW lagi. Kemudian kita pilih Art to Box, lalu pilih Analysis Tools, dan kita pilih Overlay, lalu pilih Erase. Untuk input features, kita masukkan data daerah kajian tadi, dan erase features kita masukkan di tabung. Lalu kita beri nama daerah kajian Belitung. Save, OK. Tunggu sampai data hasilnya keluar. Lanjut, kita pilih Art to Box, kemudian scroll ke bawah, pilih bagian Geostatistical Analysis, pilih yang Interpolation, kemudian klik dua kali yang bagian IDW. Nah, untuk input features, kita langsung masukkan saja data SPL atau CHL. Di sini SPL terlebih dahulu. Untuk Z-nya itu SST, kemudian kita environments. Nah, kita langsung pilih yang processing instant. Untuk default, kita pilih CMS layer, CMS wilayah kajian. Scroll lagi ke bawah. Untuk raster analisis itu, kita pilih yang maksimum, of inputs. Lalu masnya itu kita pilih wilayah kajian tadi. Lalu setelah itu, kalau sudah, kita klik OK. Pilih tempat penyimpanan. IDW SSD. Lalu kita klik save dan klik OK. Kita tunggu hasil dari IDW-nya muncul. Nah, ini untuk hasil dari IDW SSD-nya tadi. Nah, ini kalau diunsutang, seperti ini hasilnya. Kita pilih IDW lagi, lakukan untuk yang klorofil juga. CHL. Masukkan CHL. Z-nya tadi klorofil. Scroll ke bawah, kita pilih environment, dan pilih processing instant-nya itu CMS wilayah kajian. Kemudian scroll ke bawah. Untuk cluster analisis itu maksimum input. Untuk masnya itu wilayah kajian lagi. Pilih convert to units. Kalau sudah pilih OK, untuk outputnya kita kasih nama lagi, IDW underscore CHL, klik save, lalu klik OK.
Untuk hasil dari IDW CHL-nya keluar. Nah, ini hasil dari IDW CHL-nya. Dan kita buka toolbox lagi. Kita pilih yang spatial analysis tool. Kemudian kita pilih yang surface. Lalu pilih yang contour. Lalu kita masukkan IDW SSD. Beri nama. Untuk counter intervalnya itu 0,5. Base counternya itu 25. Itu kita klik OK. Nah, ini adalah kontur dari SSD. Pilih auto box lagi, pilih kontur lagi, dan input rasternya itu kita masukkan yang IDW CHL. Kontur CHL, save. 0,5. Itu kita klik OK. Tunggu sampai kontur CHL-nya keluar. Nah, ini adalah kontur dari keluar hasilnya. Kemudian kalau sudah kita pilih editor, start editing, pilih yang kontur SSD, lalu klik OK. Lalu klik kanan, open attribute table, lalu pilih set by attribute, pilih kontur, lebih besar sama dengan ini values 30. Setelah itu kita pilih apply. Nah, kalau misalnya tidak ada, berarti semua datanya itu tidak lebih dari 30. Ke kanan, open attribute table lagi untuk bagian CHL-nya. Kemudian kita pilih select by attribute lagi, kontur lebih besar dari unique values, pilih yang ini, lalu apply. Di sini juga tidak terdapat data yang lebih besar dari 2. Tes saja, kemudian pilih editor, tapi set edit, lalu editor, set editing. Lalu kita ke geoprocessing, pilih intersect. Datanya itu kita masukkan CHL, kontur CHL, dan juga kontur SSD. Lalu kita beri nama ZPPI Belitung, save. Input itu kita pilih yang point, lalu kita klik OK. Kita edit saja. Untuk tabnya itu kita pilih lalu kita pilih S3 environmental and icons, lalu kita pilih gambar ikan. Nah, untuk size-nya itu bisa besarkan saja, mana yang terang, lalu kita klik OK. Terlalu besar ternyata. Nah, ini merupakan data dari banyaknya ZPPI yang ada di Kepulauan Belitung, yang ada di Pulau Belitung. Nah, di sini kita sudah selesai mengolah data dari CHL, SSD atau SPL, dan juga ZPPI. Jadi di sini dapat kita lihat bahwa kelimpahannya itu cukup banyak, ZPPI-nya itu cukup banyak di daerah Belitung. Nah, jadi kalau misalnya klorofilnya banyak, itu berpotensi jumlah ikannya juga banyak, karena di situ terdapat banyak fitoplankton yang menjadi salah satu sumber nutrisi bagi ikan. Jadi di sini suhunya itu juga tidak terlalu panas, yaitu yang paling panas itu cuma sekitar 29 derajat Celcius saja, tidak seperti di pulau-pulau lainnya. Mungkin untuk pengolahan dari SPL, CHL, dan ZPPI sampai sini saja. Kita akan masuk ke kesimpulan dan juga saran. Baik, kesimpulan pada materi pada kali ini adalah SSD atau SPL itu merupakan parameter yang sangat penting bagi kehidupan ekosistem di laut. Jadi dilihat dari pengolahan tadi bahwasanya di Belitung itu ekosistemnya itu cukup sehat karena SPL-nya itu stabil dan juga klorofilnya juga stabil. Kemudian untuk kadar klorofil A sendiri itu mencerminkan produktivitas primer yang berkaitan dengan keberadaan fitoplankton dan juga kualitas perairan tersebut. ZPPI atau zona potensial penangkapan ikan ini adalah area yang diidentifikasi untuk
potensi penangkapan ikan yang berdasarkan analisis data SST dan juga klorofil A. Data SST dan CHL ini menunggu pengolahan perikanan yang berkelanjutan dan menjaga keseimbangan ekosistem. Dan keduanya itu sangat penting bagi perairan. Baik, untuk sarannya sendiri adalah dari praktikum beberapa minggu lalu itu cukup kondusif dan juga cukup lancar. Semoga praktikum yang seperti itu dapat diteruskan ke praktikum-praktikum berikutnya, dan semoga praktikum tetap lancar dan juga ilmunya bermanfaat bagi kita semua. Pengolahannya cukup sampai di sini saja. Semoga videonya bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.